Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah virtual Disaster Recovery Planning. Bagi yang belum mengakses video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Bagi yang baru pertama kali melihat video ini, ya di dalam rangkaian kuliah virtual ini saya membaca dan membahas dan mereview tentang buku saya yang berjudul Disaster Recovery Planning. Buku ini bisa Anda baca gratis di Google Playbook, link ada di deskripsi. Di dalam buku ini, meskipun sudah terbit sejak tahun 2008, tapi tetap masih relevan sampai sekarang karena bersifat generik. Saat ini kita sudah ada di tahapan ketiga dari konsep dasar Disaster Recovery Planning. Jadi di bagian awal saya sudah membahas tentang konsep awal disaster, jenis-jenis disaster atau bencana. Kemudian saya masuk ke tahapan awal. Jadi ada 5 tahapan: inisialisasi, analisa resiko, business impact analysis, penyusunan, dan pemeliharaan DRP. Sekarang kita sudah ada di tahapan ketiga, yaitu Business Impact Analysis. Di tahapan pertama ada 2 aspek yang paling penting di inisialisasi, yaitu pemahaman organisasi dan komitmen manajemen. Di bagian kedua, analisa resiko, ada 3 aspek, yaitu manajemen resiko, identifikasi resiko, dan evaluasi resiko. Sekarang kita sudah ada di Business Impact Analysis. Sebelumnya sudah ada langkah-langkah awal dari Business Impact Analysis, dan sekarang kita sampai ke dalam pemilihan atau pembagian waktu pemulihan. Yang pertama adalah RPO atau Recovery Point Objective. Recovery Point Objective ini merupakan waktu toleransi yang dibutuhkan untuk kembali ke keadaan normal. Seperti yang saya contohkan sebelumnya, begitu. Ada kerusakan di server, kemudian kita sudah punya server cadangan di cloud, kita tinggal melakukan restore dari backup yang terakhir. Nah, berapa lama itu? Kemudian backup terakhir itu kapan? Karena ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang harian, bahkan untuk beberapa perusahaan itu ada yang 2 kali dalam sehari. Kalau rusaknya jam 10 pagi, berarti kita kehilangan data mulai jam berapa? 2 kali sehari, berarti terakhir itu kemarin sore. Berarti kita hanya kehilangan mulai dari jam 9 sampai jam 10 pagi, kita hanya kehilangan 1 jam. Dan untuk merestore itu hanya butuh waktu 20 menit misalkan. Ya. Yang kedua adalah RTO atau Recovery Time Objective. Jadi kalau tadi misalnya kita sudah restore backup kemana? Ke cloud, sedangkan yang asli server yang benar gitu belum. Nah, sekarang kita harus lihat berapa lama supaya server yang asli tadi beroperasi kembali, bukan server cadangan. Analoginya kalau Anda punya kendaraan, begitu ada mobil ya biasanya ada ban serep gitu atau ban cadangan. Ya kebanyakan memang ban serep tidak sebaik ban yang asli. Tetapi minimal mobil itu bisa jalan, bisa dipakai operasional. Tapi apakah untuk heavy duty atau tugas yang berat, tunggu dulu. Kita harus memperbaiki ban yang asli dulu, atau membeli ban yang baru misalkan. Nah, itu RTO. Yang ketiga adalah WRT atau Work Recovery Time. Jadi setelah dikembalikan, maka harus dipastikan bahwa yang sudah katanya kembali normal tadi itu sudah benar. Nah, di situ ada proses verifikasi dan integrasi data. Ini sudah benar nggak database-nya yang di-restore? Ada yang hilang atau tidak? Oh iya, betul sampai di sini. Nah, itu WRT. Jadi ada integrasi dan verifikasi data. Ada pengecekan ulang, kapan terakhir rusak, sampai ini kembali lagi, apa yang terjadi? Sudah kembali normal? Ada yang tertinggal datanya?
Yang keempat adalah MTD, Maximum Tolerable Downtime. Pada MTD ini adalah gabungan dari RTO dan WRT. Jadi, waktu maksimal yang dibutuhkan untuk melakukan transisi sampai dengan keadaan betul-betul normal. Nah, keempat waktu ini biasanya memang ditangani sepenuhnya oleh Departemen IT. Jadi kalau kita rangkum seperti ini, mulai dari recovery time, kemudian dari masa bencana atau gangguannya, apapun tadi gangguannya, sehingga sampai ke dalam keadaan normal. Pada saat awal, ya, kita butuh WRT, kemudian kita butuh RTO, recovery time objective, yang kalau digabung itu menjadi MTD, Maximum Tolerable Downtime. Dan pada saat sudah normal kita membutuhkan verifikasi, kita membutuhkan RPO, ya, recovery. Ya, saya scroll ke atas supaya ingat, nah ini recovery point objective. Itu waktu pemulihan bencana. Pada kenyataannya, waktu-waktu ini biasanya dilewatkan oleh orang-orang IT. Kecuali memang disaster recovery planning-nya memiliki standarisasi tertentu. Standarisasi ISO atau apapun begitu ya, IEEE, NIST begitu. Baru biasanya dihitung. Nah, tetapi ada kerugian lain yang seharusnya ikut dihitung, tapi seringkali dilupakan, yaitu kerugian operasional dan layanan. Kenapa kok tidak dihitung biasanya? Karena biasanya bersifat abstrak. Padahal sesungguhnya tidak. Jadi misalnya begitu ya, nah supermarket mengalami gangguan di sistem informasi, maka selama 3 hari berturut-turut mereka tidak bisa melayani pembelian dalam jumlah besar. Nah, berapa kerugiannya? Atau seperti sekarang ini ya, di masa pandemi, semuanya kan hanya masa perkiraan saja, ya, dan biasanya bersifat relatif. Jadi hanya berdasarkan prediksi saja. Tetapi yang paling penting sebenarnya kerugian non finansial, yaitu membangkitkan kembali trust, kepercayaan pelanggan. Ya, bayangkan kalau itu terjadi di bank, sistem rusak, mungkin ada beberapa bank BUMN kemarin ya yang mengalami hal itu ya, kerusakan sistem menyebabkan saldo berkurang, ada yang tiba-tiba saldonya menambah ke orang lain atau yang lain begitu. Kemudian membangkitkan ulang, ini saya masih aman nggak ya nabung di bank tersebut? Ya, atau kejadian gangguan di supermarket pada saat peak time, pada saat banyak yang antri, tiba-tiba server mati. Mungkin bisa diatasi di keesokan hari, normal kembali, tapi pelanggan itu kan kemudian seperti hilang, trust-nya hilang. Termasuk kasir yang akan mengalami tingkat stres. Mungkin dia dimaki-maki sama pelanggan segitu banyak. Nah, itu butuh pemulihan. Nah, ini yang seringkali tidak diperhitungkan. Memang itu di luar dari perhitungan secara kuantitatif atau tidak bisa diukur dengan angka, tetapi itu sulit. Ya, kalau kita rangkum, Business Impact Analysis tadi ada 5, yaitu 1, identifikasi faktor kunci, 2, menetapkan kebutuhan, 3, menentukan tingkat ketergantungan antar faktor kunci, 4, menentukan prioritas, dan yang ke-5 atau terakhir, menentukan kerugian. Baik itu dari sisi waktu, dari sisi finansial ataupun non finansial. Dan yang paling sulit adalah yang non finansial. Di video berikutnya saya akan membahas tentang respon krisis. Masih lanjutan dari Business Impact Analysis. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.